Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrida Surbakti, NIM 8560255579, jurusan PGSDBI Universitas Terbuka semester 1, Pokjar UT Medan. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang hasil presentasi saya mata kuliah penelitian tindakan kelas yang berjudul meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini izinkanlah saya untuk menjelaskan beberapa slide yang akan membantu kita dalam pemahaman untuk melaksanakan proposal penelitian tindakan kelas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai slide demi slide. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SD Muhammadiyah tanpa melalui pemanfaatan media alam sekitar dalam pembelajaran tematik tema lingkungan. Inilah yang akan menjadi pokok pembahasan saya pada pertemuan kali ini. Lalu akan saya lanjutkan dengan pendahuluan. Yang pertama sekali, pendidikan ya. Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia atau SDM jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga membuat proses belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa SD khususnya kelas rendah. Teori Kunandar 2007.2333. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis, yaitu saya sendiri, mempunyai keinginan untuk melaksanakan penelitian tentang alam sekitar sebagai media pembelajaran. Diharapkan dengan media alam sekitar dapat digunakan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa akan lebih aktif dan hasil belajar siswa akan meningkat. Selain itu, dengan adanya media pembelajaran alam sekitar akan meningkatkan keingintahuan siswa tentang sesuatu hal yang belum diketahuinya. Rumusan masalah. Apa yang menjadi rumusan masalah dalam tema yang saya buat ini? Secara singkat, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SD Muhammadiyah tanpa ada pembelajaran tema lingkungan dengan pemanfaatan media alam sekitar. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini sederhana sekali, yaitu mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik tema lingkungan dengan pemanfaatan media alam sekitar siswa kelas 2 SD Muhammadiyah. Yang kedua, kita akan membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena pendekatan ini dipilih dan dilakukan dengan kondisi alamiah yang dimana peneliti adalah kunci. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian. Tindakan kelas PTK dalam bentuk kolaboratif partisipatoris, peneliti berfungsi sebagai guru sekaligus perancang dalam penelitian. Di sini peran seorang guru sangatlah penting karena guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, akan tetapi guru berperan sebagai pihak peneliti yang juga mana harus dapat memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di kelas serta meningkatkan pengembangan profesinya. Kunandar 2008-45. Ada 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap: pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus 1 mengidentifikasi bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan IPA. Pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan hewan. PKN menggunakan alat ukur panjang tidak baku dan baku CM, MMTK. Siklus 2 mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan membahayakan. IPA melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam. PKN menggunakan cat pewarna dari bahan alam atau SBK. Penelitian ini dilaksanakan SD Muhammadiyah yang berada di Desa Taupa, Kecamatan Taupa, Kabupaten Parigi, Mautong, dengan populasi 30 orang siswa yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 11 orang perempuan.
dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2014 sampai 2015. Dimulai dari perencanaan pada Juli 2014, kemudian pada 11 September 2014 dilaksanakan pratindakan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Setelah itu pada 15 dan 17 September 2014 dilaksanakan tindakan siklus pertama setelah hasil belum maksimal. Maka dilaksanakan tindakan perbaikan pembelajaran siklus 2 pada 22 dan 24 September 2014. Kemudian dilanjutkan pada tahap penyusunan laporan pada Oktober 2014. Masih berhubungan dengan metode penelitian, sekarang kita akan membahas tentang B, instrumen pengumpulan data. Apakah itu yang dimaksud dengan instrumen? Instrumen ialah alat yang berfungsi mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian digunakan untuk mengukur keseluruhan aspek yang berkenaan dengan tujuan penelitian, yaitu kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa tentang media yang digunakan. Yang C, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, proses pengumpulan data melalui beberapa cara. Observasi, dokumentasi, tes. Apabila pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, maka instrumennya adalah pengamat itu sendiri dengan alat bantu berupa pedoman observasi. Jika pengumpulan data dilakukan melalui pengujian, maka instrumennya ialah tes. D, teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Bogdan dalam Sugiono 200788. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian. E, langkah-langkahnya penelitian. Penelitian dibagi dalam 2 siklus, yang mana masing-masing siklus terdiri dari 4 langkah menurut Kemis dan MC Taggart dalam Dasna DKK 2006, yang terpapar sebagai berikut. A, perencanaan. Perencanaan itu merumuskan masalah, menentukan tujuan dan metode penelitian, serta membuat rencana tindakan. B, tindakan yang dilakukan sebagai upaya perubahan yang dilakukan. C, observasi dilakukan secara sistematis untuk mengamati hasil atau dampak tindakan terhadap proses belajar mengajar. D, refleksi, yaitu mengkaji dan mempertimbangkan hasil dampak tindak yang dilakukan.